Oke, so let's record. Oke. Nah, jadi kita akan bahas asymmetric information. Nah, kalau di pasar di competitive market atau pasar persaingan sempurna, itu semua agent mendapat full informasi. Jadi buyer tahu seller akan menjual barangnya di harga berapa, dan seller juga tahu willingness to pay buyer itu maksimum berapa. Nah, jadi nanti mereka akan ketemu nilai harga yang equilibrium, juga kuantitas yang equilibrium. Jadi fully informed about traded commodities and other aspect of the market. Nah, what about market for medical service, for insurance, dan for used car? Nah, jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang medical service, nah itu sebetulnya kita akan menghadapi asymmetric information karena antara si dokter sama si pasien ini pasti keduanya tidak bisa memiliki full information. Jadi apakah satu, si dokter nggak tahu apakah apa yang disampaikan sama pasien itu benar, akurat, bukan benar ya. Kalau nggak benar kan artinya bohong. Yang saya maksud adalah akurat. Yang kedua, pasien juga tidak tahu bahwa kalau misalnya dia ke dokter, ini nanti pada akhirnya dia akan membayar di harga berapa. Kan biasanya baru diketahui setelah selesai sesi pemeriksaan kan. Lalu asuransi juga perusahaan yang menyediakan asuransi itu tidak tahu apakah si pembeli asuransinya, si customer-nya ini adalah orang yang berhati-hati atau dia orang yang sembrono. Asuransi mobil misalnya, apakah dia a good driver atau a bad driver. Used car juga sama. Kalau kita membeli mobil bekas, maka yang tahu kualitas mobilnya itu adalah si penjualnya. Si pembeli biasanya tidak tahu apakah ini mobil bekas yang kualitasnya bagus atau tidak. Nah, ini adalah contoh dari asymmetric information. Nah, jadi ini doctor knows more about medical service than does the buyer. Nah, jadi tadi seperti yang saya bilang ya, pasien itu tidak tahu dia akan membayar berapa medical service-nya sampai medical service-nya semua selesai. Tapi si dokter ini tahu, nanti dia akan nge-charge berapa. Nah, asuransi juga, insurance buyer know about riskiness than the seller. Jadi si seller nggak tahu seberapa berisiko si customer ini. Yang mobil bekas juga, ini owner-nya itu lebih tahu tentang informasi dari used car daripada si pembelinya. Oke. Nah, market with one side or other imperfectly informed are market with imperfect information. Nah, jadi itu tadi adalah contoh dari market itu tadi adalah contoh dari market with imperfect information. Imperfectly informed markets with one side better informed than the other are market with asymmetric information. Nah, jadi pasar yang dia persebaran informasinya itu tidak sempurna disebut sebagai pasar dengan imperfect information. Nah, imperfect information di mana satu agent itu tahu lebih banyak informasi daripada yang lain, itu adalah asymmetric information. Ya, sebenarnya mirip sama aja ya antara imperfect information dan asymmetric information. In what ways can asymmetric information affect functioning market? Nah, jadi bagaimana asymmetric information itu akan mempengaruhi fungsi dari pasar? Nah, jadi ada paling tidak 4 aplikasi dari asymmetric information yang akan mendistorsi pasar. Yang pertama adalah adverse selection, yang kedua adalah signaling, yang ketiga adalah moral hazard, dan yang keempat adalah incentive contracting. Nah, saya yakin Anda pasti pernah mendengar 4 hal ini sebelumnya. Nah, tapi di sini kita akan coba masuk ke ranah kuantitatifnya. Nah, jadi bagaimana kita memasukkan 4 fenomena ini ke dalam measurement kita. Jadi bagaimana kita memasukkannya ke dalam formula untuk mencari, ya sebenarnya kita mau mencari equilibrium sih, tapi equilibrium itu di situasi asymmetric information itu tidak selalu bisa ditemukan. Nah, kita akan lihat bagaimana 4 hal ini akan mendistorsi equilibrium. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, adverse selection dulu. Jadi adverse selection itu dia paling populer diilustrasikan dengan Lehman market. Jadi Lehman market itu adalah pasar untuk mobil bekas.
Jadi mobil bekas yang kualitasnya buruk itu disebut sebagai lemon atau ya lemon, whatever. Nah, karena yang tahu mobil ini lemon atau tidak lemon itu adalah si pemilik mobil, si penjualnya. Jadi pembeli itu kadang-kadang membayar dengan harga terlalu mahal untuk mobil yang kualitasnya lemon. Nah, ini namanya adverse selection. Jadi dia tidak tahu mana mobil yang kualitasnya baik, jadi ada kemungkinan dia akan membayar terlalu mahal. Nah, ini adverse selection. Nah, di sini of course kita akan menggunakan contoh pasar mobil bekas ya. Nah, di sini kita punya dua tipe mobil, kita sebut sebagai lemon dan kita sebut sebagai peaches. Nah, di sini lemon ini yang kualitasnya lebih buruk, jadi dia yang bad, sedangkan peach ini adalah yang good. Nah, each lemon seller will accept $1,000 and buyer will pay at most $1,200. Nah, jadi si penjual yang menjual mobil lemon ini dia akan dia menjual dengan harga terendah itu 1.000. Jadi kalau misalnya ditawar 1.000 itu dia masih mau jual. Tapi kalau ditawar kurang dari 1.000 maka dia tidak mau menjual mobilnya. Jadi itu harga terendah yang mau diterima oleh si penjual itu 1.000. Sedangkan harga tertinggi yang bersedia dibayarkan oleh si pembeli itu adalah 1.200. Jadi untuk mobil lemon itu willingness to pay, atau kan WTP, willingness to pay. WTP paling tinggi yang ditawarkan oleh pembeli itu adalah 1.200. Sedangkan untuk mobil peach atau mobil yang kualitasnya bagus itu nilai jual terendah yang mau diterima oleh penjual itu adalah $2.000 dan WTP paling tinggi dari pembeli itu adalah $2.400. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa nanti range harga untuk mobil lemon itu adalah antara 1.000 sampai 1.200 dan range harga untuk peach itu adalah 2.000 sampai 2.400. Kalau ini kita punya informasi yang tidak asimetris. Kan kalau informasinya nggak asimetris, jadi pembeli dan penjual sama-sama bisa mengidentifikasi mana yang lemon, mana yang peach. Nah, tapi karena sekarang ada asymmetric information, nah jadi ini ya tadi, if every buyer can tell, berarti kan perfect information, a peach from lemon, the lemon will sell between 1,000 and 1,200. And peach will sell between 2,000 and 2,400. Nah, jadi kalau misalnya perfect information, nanti ini adalah range harga lemon dan range harga peach. Nah, kalau misalnya ini terjadi, nanti gains to trade are generated when buyers well informed. Nah, jadi nanti baik si penjual maupun si pembeli akan sama-sama mendapat gains of trade. Oke. Nah, kalau misalnya ada asymmetric information, suppose no buyer can tell peach from lemon before buying. Nah, jadi di sini kita punya how do I write asymmetric? Oke, jadi di sini kita punya asymmetric information atau imperfect information. And yep, I wrote this as imperfect because I cannot spell asymmetric. Okay, so this is imperfect information. So what is the most a buyer will pay for any car? Nah, jadi harga berapa yang paling tinggi yang pembeli itu bersedia untuk membayar mobil yang manapun. Nah, jadi berapa harga paling tinggi yang bersedia dibayarkan oleh si pembeli. Oke, nah jadi di sini kita akan mencari harga paling tinggi yang pembeli itu mau bayar. Nah, tapi di sini keadaannya adalah pembeli nggak tahu mana mobil bagus, mana mobil yang buruk. Jadi kalau Anda nggak tahu ini barangnya bagus apa buruk sih, nah Anda punya batas tertentu di mana oke, saya tidak akan mau membayar lebih dari sekian. Nah, si sekian itulah yang mau kita cari sekarang. Oke, nah misalnya kita umpamakan Q ini adalah fraction dari mobil yang peach. Sedangkan 1 minus Q itu adalah fraction dari mobil yang lemon. Nah, jadi kalau misalnya semua mobil itu dijual, jadi misalnya all cars itu diibaratkan 100%,
Nah, maka yang pitch ini adalah Q persen, jumlah semua mobil kan jumlahnya 100% ya. Nah, jadi si Q ini adalah sebagian mobil yang dia itu kualitasnya pitch, ya, sedangkan 1 minus Q adalah mobil yang kualitasnya lemon. 100 ini kan sama dengan 1, jadi kita sebetulnya bisa ibaratkan bahwa Q ditambah 1 minus Q itu sama dengan 1, atau all cars. Oke, nah di sini kita cari dulu expected value untuk buyernya. Nah jadi selalu ya kalau misalnya kita mau mencari berapa kayak ini misalnya berapa harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh si pembeli kalau misalnya dia nggak tahu kualitas mobilnya dan kita punya fraction seperti ini. Jadi ini fraction buat yang barang A, ini fraction buat barang B. Nah ini nanti kita pasti hal pertama yang kita lakukan adalah mencari expected value. Ini sama ketika kita mencari expected utility dari dua barang. Nah, misalnya seperti itu. Itu kita akan selalu mencari expected value-nya terlebih dahulu. Nah, di sini expected value itu kita masukin aja. EV adalah expected value 1.200. Ini adalah price untuk lemon. Ini tadi, sorry bukan price. Ini adalah WTP. Ini adalah willingness to pay-nya lemon. Dan yang 2.400 ini adalah WTP-nya pitch. Nah, dikalikan aja sama fraksinya. Nah, fraksinya lemon 1 minus Q, fraksinya pitch adalah Q. Q, sama aja. Nah, dimasukin aja 1.200 dikali 1 minus Q ditambah 2.400 dikalikan Q. Nanti kita akan dapat. Nah, sekarang kita mau, ini kan dari sisi buyer. Jadi ini adalah expected value-nya buyer. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi sellernya misalnya. Nah, misalnya, nah ini adalah angka permisalan ya. Ini adalah angka permisalan. Nah, misalnya expected value-nya itu lebih dari $2.000. Nah, maka nanti every seller can negotiate a price between 2,000 and expected value, no matter if the car is lemon or peach. Nah, $2.000 tadi adalah ini. $2.000 itu adalah harga terendah yang harga terendah yang penjual bersedia menerima untuk mobil pitch. Nah, kalau misalnya ternyata expected value-nya buyer itu lebih dari 2.000, nah ini berarti si penjual ini akan mau menegosiasikan harga mobilnya di antara 2.000 dan expected value. Kenapa? Toh kalau misalnya terjualnya seharga 2.000, baik mobilnya pitch maupun mobilnya lemon, penjual itu nggak rugi. Kenapa dia nggak rugi? Karena kalau 2.000 mobil yang terjual adalah lemon, berarti dia akan untung sebanyak 1.000. Karena tadi harga terendah dari mobil lemon yang mau diterima penjual kan 1.000 nih. Nah, sekarang dia lakunya 2.000. Nah, berarti dia untung 1.000. Jadi dengan 2.000 ini gain-nya adalah kalau misalnya lemon yang terjual dia gain 1.000. Nah, tapi kalau misalnya dengan 2.000 yang terjual adalah pitch, dia memang tidak gain apa-apa, tapi dia akan tidak ada loss-nya. Loss-nya adalah 0. Nah, jadi penjual sama sekali nggak rugi kalau misalnya nanti expected value-nya pembeli itu di atas 2.000. Karena baik mobilnya mau pitch, mau lemon yang terjual, saya sama sekali tidak rugi. Jadi all sellers gain from being in the market. Nah, jadi si penjual itu akan mendapat gain dengan berada di pasar. Nah, misalnya, gimana misalnya kalau misalnya maksud saya bagaimana kalau expected value-nya itu kurang dari 2.000. Nah, kalau misalnya expected value-nya kurang dari 2.000, berarti nanti a pitch seller cannot negotiate price above 2,000 and will exit the market. Nah, dalam hal ini orang yang punya mobil pitch itu jadi apa ini? Oh ya, dalam hal ini penjual yang dia menjual mobil pitch itu dia tidak bisa
cannot negotiate price above 2.000. Ini maksudnya apa? Karena tadi harga terendah yang mau dia terima adalah 2.000. Nah ini nanti kalau misalnya ternyata EV-nya itu kurang dari 2.000, dia tidak akan bisa menjual mobilnya. Dia nggak mau. Dia nggak akan jual karena harga terkecil yang dia mau terima itu adalah 2.000. Maka penjual mobil pitch ini akan keluar dari pasar. Karena dia kalau jual akan rugi. If sell pitch under 2.000, maka dia akan rugi atau dia akan mengalami loss. Makanya dia exit the market. So all buyers know that remaining sellers only lemon. Nah, maka nanti mobil yang tersisa di pasar itu hanya lemon. Nah, karena penjual jadi tahu kalau misalnya karena pembeli jadi lihat kan kalau wah banyak penjual yang keluar nih, oh it must be the peach car. So now what's left are only the lemon car. Nah, karena sekarang mereka tahu hanya ada lemon car, nah maka mereka akan membayar paling banyak 1.200. Nah, jadi kalau dalam hal ini penjual yang bisa bertahan itu cuman yang menjual lemon car. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tergantung berapa expected value dari si pembeli tadi. Kalau lebih dari 2.000, penjualnya stay semua di pasar. Kalau kurang dari kurang dari 2.000, penjual yang stay hanya penjual yang lemon car. Nah, jadi seperti itu ya. Adverse selection aplikasinya seperti itu. Oke, nah sekarang masih membahas adverse selection. Nah, karena ini tadi ya, karena pitch-nya keluar dari pasar, nah sekarang kita punya terlalu banyak lemon. Nah, situasi di mana terlalu banyak lemon sehingga pitch-nya, situasi di mana pitch-nya itu nggak bisa terjual di pasar sehingga yang tersisa hanya lemon. Nah, situasi seperti ini itu disebut sebagai crowding out. Jadi lemon crowding out the pitch from the market. Nah, itu namanya disebut sebagai crowding out. Nah, gains to trade are reduced since no pitch are traded. Nah, of course ya, gains to trade-nya berkurang karena nggak ada pitch yang terjual, and the presence of the lemon inflicts an external cost on buyer and pitch owner. Nah, jadi karena sekarang hanya ada yang lemon, jadi orang yang tadinya mau beli pitch itu jadi nggak bisa beli pitch. Nah, makanya ada cost tersendiri untuk si buyernya. Dia akan bayar selain dia jadi nggak bisa mendapat mobil dengan kualitas yang dia inginkan, yaitu si pitch tadi, ada kemungkinan juga dia akan membayar terlalu mahal untuk lemon. Kan di sini kan EV-nya antara si EV sampai 2.000 kan. Nah, oke. Dan Atmos dia akan meskipun Atmos 1.200 ya, tapi sebetulnya kan penjual ini kalaupun dibayar 1.000 dia kan mau menerima kan. Nah, jadi sebetulnya selisihnya yang 200 itu merupakan implicit cost untuk si buyer. Nah, lalu di sini juga external cost untuk yang pitch owner, of course ya, karena dia jadi nggak bisa menjual satupun mobil pitch-nya. Jadi it's going to be costly for them. Oke, nah berikutnya. Nah, pertanyaan yang menarik adalah how many lemons can be in the market without crowding out the pitch. Nah, kalau di kasus ini tadi terlalu banyak lemon akan crowding out pitch. Nah, sekarang kita jadi wondering kalau begitu apakah ada batas tertentu jumlah lemon yang tidak meng-crowd out pitch. Nah, maka di sini kita bertanya, how many lemon can be in the market without crowding out the pitch? Nah, berapa jumlah lemon yang bisa ada di pasar tapi tanpa meng-crowd out pitch? Nah, oke, mari kita hitung. Nah, jadi tadi buyers will pay 2.000 for a car. 2.000 ini tadi yang kita umpamakan di kasus yang pertama ya. Buyers will pay 2.000 for a car only if, nah dia mau membayar 2.000 untuk sebuah mobil kalau misalnya 2.000 ini ini kan cost of buying a car ya. Jadi kalau misalnya dia kurang dari expected value-nya. Jadi expected value ini kind of like
ini expected value of the car. Jadi ini adalah nilai dari mobil yang dia dapatkan. Jadi dia mau membayar 2.000 untuk sebuah mobil kalau misalnya mobil yang dia dapatkan itu nilainya lebih dari 2.000. Nah, kita hitung saja expected value tadi 1.200 dikurangi Q tambah 2.400 dikali Q expected value lebih besar daripada 2.000. Jadi ini lebih besar sama dengan ya ini harusnya lebih besar sama dengan, bukan lebih besar doang, oke? Lebih besar sama dengan 2.000. Nah, kalau sudah, nah kita kan ditanya nih how many lemon can be in the market without crowding out the pitch. Nah, buyers will pay 2.000 for a car if. Nah, ini di sini kita cari key-nya. Jadi key di sini tadi kan kita tahu bahwa key adalah pitch ya. Nah, jadi buyer itu mau membayar $2.000 untuk sebuah mobil kalau misalnya paling tidak 2/3 dari semua mobil itu kualitasnya adalah pitch. Jadi kalau misalnya 2/3-nya adalah pitch, berarti kita bisa bilang bahwa 1/3-nya adalah lemon. Nah, jadi over 1/3 of all cars are lemon, then only lemons are traded. Nah, jadi kalau misalnya jumlah lemonnya itu 1/3, nah itu dia tidak crowd out pitch. Tapi kalau misalnya, jadi ini jawabannya adalah kurang dari sama dengan 1/3. Kalau misalnya jumlah lemonnya itu lebih dari 1/3, dan nanti akan crowd out the pitch. Ini kurang dari 1/3. Jadi di sini sebetulnya cara nyarinya simple, cari expected value-nya, terus cari key-nya sama dengan berapa. Key di sini adalah fraction dari mobil yang pitch. Nah nanti untuk menemukan fraction yang lemon, ini tinggal 1 dikurangi key. Kan 1 dikurangi key nih, pitch. Tinggal 1 dikurangi key. Nah, 1 dikurangi Q, kalau Q-nya 2/3, maka satunya adalah 1/3. Jadi, kalau lemonnya 1/3 atau kurang dari 1/3, itu lemonnya tidak akan crowding out the pitch. Tapi kalau lemonnya lebih dari 1/3, ini ya lebih dari 1/3, maka nanti lemonnya akan crowd out the pitch. Nah, jadi, di sini dia akan crowd out. Crowding out the pitch, oke? Nah, jadi cukup simple. Tinggal cari expected value, lalu cari Q-nya berapa. Anda akan ketemu 1 minus Q-nya berapa. Oke? Nah, oke. A market equilibrium in which both types of car are traded and cannot be distinguished by the buyer is pooling equilibrium. Nah, jadi equilibrium di mana si pembeli itu nggak tahu mana barang A, mana barang B, mana peach, mana lemon, itu disebut sebagai pooling equilibrium. Nah, sedangkan market equilibrium, which only one of the two types of car is traded, or both are traded but can be distinguished by buyer, is separating equilibrium. Nah, sedangkan equilibrium di mana satu barang saja yang diperdagangkan atau di mana si penjualnya bisa membedakan barang A dan barang B, itu disebut sebagai separating equilibrium. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, gimana kalau misalnya di pasar itu ada lebih dari 2 tipe mobil. Jadi sekarang kita nggak cuma membicarakan tentang lemon dan peach, tapi juga ada tipe lainnya. I don't know, maybe banana, strawberry. Ya pokoknya lebih dari 2 tipe, tidak cuma lemon dan peach. Nah, gimana caranya? Gimana caranya kita melihat bagaimana nanti dia mempengaruhi buyer dan seller? Nah, mari kita lihat. Nah, suppose jadi tipe di sini dalam kasus ini, dalam konteks ini ya, ini merujuk pada kualitas, quality. Jadi we have different types quality of car in the market. So the car quality is uniformly distributed.
Uniformly distributed ini adalah asumsi ya. Ini asumsi di soal. Jadi soalnya boleh aja bilang uniformly distributed, normally distributed, whatever. Cuman kebetulan di sini dia uniformly distributed. Antara 1.000 sampai 2.000. Nah, sekarang yang pasti, jadi kualitas mobil yang paling buruk itu adalah yang $1.000, ini yang worst. Sedangkan kualitas mobil yang paling baik itu adalah yang 2.000, ini yang best. Nah, jadi kualitasnya tersebar dari yang paling buruk sampai yang paling baik. Nah, any car that a seller values at X dollar is valued by a buyer at X plus $300. Nah, jadi mobil yang oleh penjual itu dinilai sebagai X dolar, itu oleh pembeli itu dinilai sebagai X plus $300. Nah, di sini pertanyaannya, which cars will be traded? Nah, mobil yang mana yang akan terjual di pasar? Nah, cara carinya adalah kita membuat apa ya ini namanya? Ya semacam garis grafik, bukan grafik, ya pokoknya semacam ini. Kita tarik garis dari 1.000 sampai 2.000. Nah, ini adalah range dari seller values. Nah, jadi di sini langkah pertamanya adalah kita jabarkan dulu seller values, barulah nanti kita mencari buyer value. Jadi kalau seller value udah, kita cari buyer value. Nah, nanti kita tahu seller mana yang barang-barangnya tidak terjual. Nah, jadi caranya seperti itu. Pertama kita jabarkan seller value antara 1.000 sampai 2.000 kan. 1.000 sampai 2.000 ini kualitasnya tadi 1.000 sampai 2.000. Lalu di antara 1.000 sampai 2.000 ini adalah seller value. Jadi dari sini sampai sini itu seller values. Nah, lalu berikutnya kita buat sebuah perumpamaan. Nah, jadi misalnya kalau misalnya si penjual itu menilai mobilnya itu sebesar 1.500 atau misalnya 1.500 di titik yang ini. Nah, maka nanti si pembeli karena tadi dia X plus 300 ya, pasti dia akan menilai atau akan membeli, willing to buy the car at price 1.800. Nah, jadi mobil yang oleh penjual dinilai 1.500 ini nanti akan dibeli oleh pembeli pada harga 1.800. Nah, di sini maka nanti penjual yang menilai mobilnya lebih dari 1.800 itu akan keluar dari pasar. Kenapa? Karena ini adalah harga maksimum yang pembeli bersedia membayar. Jadi lebih dari 1.800 pembeli nggak mau bayar, mending beli yang lain aja. Nah, seperti itu. Maka nanti penjual yang dia itu value mobilnya atau harga terendah yang bersedia dia terima itu lebih dari 1.800, itu akan keluar dari pasar. Nah, jadi misalnya di sini, ini tadi fraksi penjual yang keluar dari pasar. Oke. Oke, nggak apa-apa deh saya coret-coret. Nah, ini exit the market. Exit the market. Oke. Nah, maka the distribution of value of cars remaining on offer. Nah, jadi nanti yang stay di pasar itu tinggal yang 1.800 sampai yang 1.000 sampai 1.800. Nah, sekarang kalau misalnya di titik ini misalnya penjual memvalue mobilnya 1.400, nah maka nanti pembeli akan memvalue-nya 1.700. Ini 1.000 ya, 1.700. Karena ditambah 300 kan. Nah, maka nanti hal yang sama akan terjadi. Penjual yang memvalue mobilnya di antara 1.700 sampai 1.800 akan keluar dari pasar. Karena kan di sini maksimumnya 1.800 ya. Jadi intinya yang
memvalue lebih dari 1.700 itu pasti akan keluar dari pasar. Nah, jadi ini akan terus terjadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk mencari, kalau misalnya ada kasus seperti ini nanti yang tidak terjual mobil yang mana? Nah, jawabannya adalah mobil yang harganya lebih dari value yang diproposi buyer. Jadi jawabannya adalah itu. Oke. Nah, where does this unraveling of the market end? Nah, jadi proses seperti ini namanya adalah unraveling. Jadi unravel seperti unravel itu saya unravel itu seperti membuka tabir, bukan membuka tabir, tapi seperti menjelaskan hal yang tadinya belum terjelaskan. Nah, tadi kan yang belum terjelaskan adalah mana seller yang akan stay di market, mana seller yang akan keluar dari market. Nah, dengan adanya dengan adanya unraveling ini, maka nanti akan semakin terjelaskan mana seller yang keluar dari pasar, mana seller yang stay di pasar. Nah, pertanyaannya adalah unraveling proses ini sampai kapan? Where does this unraveling the market end? Nah, sampai kapannya di sini kita bisa lihat. Jadi misalnya let VH, jadi kita punya VH, ini be the highest seller value of any car remaining in the market. Jadi ini adalah highest seller value untuk mobil yang ada di pasar, yang remain in the market, mobil apapun itu. Nah, sekarang kita lihat expected seller value. Tadi kita sudah lihat expected value dari buyer, sekarang kita lihat dari si seller. Nah, dari si seller, ini expected seller value-nya adalah setengah dikali 1.000 ditambah setengah dikali VH. Nah, 1.000 ini dari mana? 1.000 ini adalah batas bawahnya, atau tadi nilai terendah dari kualitas mobil tadi. Jadi ini yang kualitasnya paling buruk tadi, 1.000. Atau batas bawahnya. Jadi 1.000 ini adalah batas bawahnya. Nah, VH ini adalah batas atasnya atau higher seller value of any car remaining in the market. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah expected seller value, maka a buyer will pay at most. Nah, ini adalah harga tertinggi yang akan dibayarkan si pembeli. Setengah dikali 1.000 ditambah setengah dikali VH ditambah 300 kan. Karena tadi kalau misalnya seller itu value-nya adalah X, sellers value sama dengan X, maka buyers value adalah X plus 3. Nah, ini adalah X. Berarti, X plus 300. Nah, berarti ini adalah X plus 300. Nah, jadi seperti itu. This must be the price which the seller of the highest value car remain in the market. This must be the price which the seller of the highest value car remaining in the market will just accept. Nah, jadi ini adalah harga yang akan diterima oleh penjual yang di dalam pasar itu harga mobilnya paling tinggi. Jadi kalau dalam kasus yang ini, kalau dalam, jadi misalnya saya ibaratkan ini sebagai persamaan, apa ya misalnya, E1 misalnya. Nah jadi si persamaan E1 itu adalah harga tertinggi yang akan diterima oleh si penjual yang mobilnya harganya 1.800 ini. Oke. Nah ini ada contohnya. This must be the price. Oh ini kalau misalnya kita diminta untuk mencari VH-nya ya. Oh sorry, cancel that.
ini nggak jadi. Jadi tadi yang saya bilang di sini, ini tolong di cancel saja, konteksnya beda. Nah, oke, kembali ke sini. Nah, jadi ini adalah harga paling tinggi yang akan ada di market. Jadi kita menghitungnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk mencari, jadi harga paling tinggi yang stay di market berapa, hitung aja semua. Jadi di sini setengah kali 1000, kita punya 500, ditambah setengah PH, pips, ditambah setengah VH, tambah 300 sama dengan VH. Nah, di sini berarti kita punya 800 sama dengan VH. Jadi VH sama dengan 1600. Oke. Nah, jadi kita ketemu bahwa nanti harga paling tinggi yang akan stay di pasar itu adalah 1600. Adverse selection, drive out all cars value, sellers more than 1800 kan. Jadi harga paling tinggi yang akan stay di pasar adalah 1800. Caranya adalah cari dari sini. Oke. Nah, jadi seperti itu, cukup straightforward. Lalu, nah, yang berikutnya, oke. Saya break dulu deh. Ada pertanyaan nggak so far sampai sini atau sudah cukup jelas? So far cukup jelas ya, sepertinya. Oke, kalau begitu saya akan lanjut karena materinya juga cukup padat. Nah, jadi itu tadi adverse selection. Nah, berikutnya kita masih akan bahas adverse selection, tapi sekarang kita akan lebih menitik beratkan pada quality choice. Nah, jadi now each seller can choose the quality or value of her product. Jadi di sini kita akan coba kasus lain. Jadi misalnya di sini ada dua payung, payung yang high quality dan juga payung yang low quality. Nah, jadi oke. Kalau ada pertanyaan coba sekali lagi dicek apakah soundnya bisa nyala apa enggak. Halo Bu, izin saya mau bertanya Bu. Gimana? Ya baru bisa Bu, tadi harus ada izin host gitu kalau ketika mau dihidupin suaranya. Yang di slide awal itu saya coba buka PPT-nya yang di sini juga. Berarti expected value itu sebenarnya itu sama dengan willingness to pay-nya consumer ya Bu ya? Yap, kalau misalnya dia tidak tahu mana kualitas mobil yang lemon dan peach, itu adalah willingness to pay-nya consumer, betul. Nah, kalau dari persamaan-persamaan tadi tiba-tiba muncul X plus 300, terus seller value-nya sama dengan X, itu dari soal ya Bu ya? Atau kita permisalkan juga? Itu dari soal, jadi dipermisalkan juga bisa. Itu permisalan sih soal. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di exam atau di pertanyaan lainnya itu biasanya dari soal ya Bu ya? Betul. Baik Bu, terima kasih. Saya agak bingung tadi di sana karena tiba-tiba muncul angka setengah, tiba-tiba muncul angka dengan jumlah ini. Begitu Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, kembali lagi ke dua umbrella ini. Jadi ada dua payung, payung yang high quality sama payung yang low quality. Nah, di sini pertanyaannya adalah which will be manufactured and sold. Nah, jadi payung yang mana yang akan diproduksi dan dijual. Nah, mari kita coba lihat bersama-sama. Nah, jadi misalnya, jadi ini perumpamaan ya yang ada di soal. Jadi misalnya si pembeli ini memvalue high quality umbrella $14.
sedangkan dia si pembeli memvalue low quality umbrella $8. Nah, tapi di sini buyer itu nggak bisa membedakan antara high quality sama low quality umbrella. Sedangkan dari sisi seller, marginal production untuk high quality umbrella adalah 11, sedangkan marginal production untuk low quality umbrella adalah 10. Nah, jadi Anda mungkin notice di sini bahwa marginal cost untuk yang low quality umbrella itu lebih besar daripada price yang low quality umbrella. So you can already tell bahwa sorry, ini bukan price, tapi ini buyer value of low quality umbrella. Buyers value of low quality umbrella. Nah, so you can tell bahwa kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya nanti si apa namanya low quality umbrella itu terjual di $8, ini akan merugikan untuk si seller. Oke. Nah, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, suppose every seller makes only high quality umbrella. Nah, sekarang misalnya semua penjual itu hanya membuat high quality umbrella. Nah, maka every buyer pays $14 and the seller's profit per umbrella is going to be 14 minus 11. 11 ini tadi adalah marginal cost-nya. Nah, jadi profitnya adalah $3. But then seller can make low quality umbrella for which buyer still pay 14. Nah, tapi kalau misalnya nih seller tahu bahwa ini apapun yang terjadi buyer akan bayar 14. Kenapa dia akan bayar 14? Karena dia nggak bisa membedakan. Dia cannot tell the difference between low quality and high quality kan. Jadi ya nanti umbrellanya dengan quality apapun dia akan bayar 14. Nah, maka nanti kalau si seller switch dari high quality ke low quality umbrella, nah dia ini akan mendapat profit $4. Nah, maka di skenario seperti ini tentu saja akan lebih menguntungkan kalau misalnya seller switch dari memproduksi high quality ke low quality, ya kan? Nah, situasi seperti ini tidak akan ada equilibriumnya. Karena nanti in which only high quality umbrellas are traded. Jadi kalau misalnya cuma ada high quality umbrella di pasar, nanti semua orang akan bayar $14, tapi nanti lama-kelamaan kualitas payungnya itu akan menurun. Kenapa? Karena si penjual kan mulai hafal nih bahwa, ini mereka akan bayar 14 no matter what, jadi saya switch aja ke yang low quality umbrella. So we will not have equilibrium in here. Nah, berikutnya adalah ada nggak sih equilibrium kalau misalnya yang terjual itu hanya low quality umbrella? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kalau misalnya semua orang hanya membuat low quality umbrella, ini nanti buyer hanya mau membayar $8. Nah, padahal marginal cost untuk berproduksi itu adalah $10. Nah, kalau seperti ini nggak akan ada market equilibrium. Kenapa? Karena pasti penjual berhenti berproduksi. Karena dia tidak akan mau menjual di harga yang kurang dari marginal cost. Nah, jadi there is no market equilibrium which only low quality umbrellas are traded. Oke, jadi yang high quality doang nggak ada equilibriumnya, yang low quality doang juga nggak ada equilibriumnya. Nah, now we know that there is no market equilibrium in which only one type of umbrella is manufactured. Nah, pertanyaan berikutnya, is there an equilibrium in which both types of umbrella are manufactured? Nah, sekarang gimana kalau misalnya kedua tipe payung tersebut diproduksi? Nah, mari kita lihat. A fraction of Q seller make high quality umbrella. Jadi Q ini adalah high quality umbrella. Jadi sama kayak tadi ya, kalau misalnya Q ini adalah yang high, berarti yang low adalah 1 minus Q. Nah, buyer's expected value, nah kita cari buyer's expected value-nya, ini 14 kali Q ditambah 8 dikali 1 minus Q. Nah, kita punya 8 plus 6 Q. High quality manufacture must recover the manufacturing cost. Nah, jadi cost buat high umbrella itu adalah $11 kan.
Nah, jadi dia harus make sure bahwa expected value ini lebih besar atau sama dengan 11. Nah, jadi nanti banyaknya manufacturer yang akan memanufacture high quality umbrella itu adalah paling tidak setengahnya lagi atau kurang dari setengahnya lagi untuk yang low quality umbrella. Nah, so at least half of the seller must make high quality umbrella for there to be a pooling market equilibrium. Nah, jadi kalau mau ada pooling market equilibrium, ingat ya, pooling market equilibrium tadi di mana equilibrium yang terjadi di pasar yang pembelinya itu tidak bisa membedakan kualitas barangnya. Nah, itu pooling market equilibrium. Tapi, but then high quality seller can switch to make low quality and increase profit by $1 on each umbrella sold. Nah, tapi namun demikian, kita tahu tadi kalau misalnya si high quality seller itu switch ke low quality, itu sebetulnya dia bisa menaikkan profit sebesar $1. Nah, ini kita tidak bisa memungkiri, ini adalah sebuah insentif to differ, ya kan? To differ atau defer ya? To differ. Nah, jadi jadi kalau misalnya kita mau cari pooling market equilibrium, itu harusnya setengah seller itu adalah Nah, ini harusnya setengah high quality, setengah low quality. Harusnya begitu kan? Nah, tapi karena sebetulnya ada insentif bagi yang ada di high quality ini untuk differ, maka nanti pasti mereka akan mengembrace insentif tersebut. Pasti mereka akan switch, lama-kelamaan mereka akan switch dari high quality ke low quality. Nah, kalau seperti ini kan berarti pooling market equilibrium-nya juga batal, karena nanti proporsinya udah nggak setengah-setengah lagi. Nah, since all seller reason this way, the fraction of high quality seller will shrink towards zero. Nah, ya kan? High quality seller will shrink towards zero, but then buyers will only pay $8. Nah, nanti kalau si buyer ini juga realize bahwa dulu ini kok lama-lama yang high quality kok nggak ada. Kenapa lama-lama kualitas payungnya itu semakin buruk, maka nanti WTP-nya akan turun ke 8. Nah, berarti di sini kita nggak akan ketemu equilibrium in which both umbrella types are traded. Karena nanti akhirnya semuanya jadi tadi awalnya setengah high, setengah low, nanti lama-lama semuanya ke low. Setelah semuanya ke low, WTP-nya turun, nah nanti yang memproduksi low tadi nggak bisa berproduksi lagi karena marginal cost-nya lebih tinggi daripada willingness to pay. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti tetap nggak ada equilibrium-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, jadi the market has no equilibrium, baik itu cuma satu payung maupun dua payung yang terjual. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana asymmetric information itu bisa mendistorsi pasar. Jadi sampai equilibrium-nya nggak bisa ditemukan. Seperti itu. Oke. So the market has no equilibrium at all. Nah, adverse selection has destroyed the entire market. Pakai tanda seru. Adverse selection has destroyed the entire market. Nah, jadi itulah kenapa sebetulnya paling baik kalau misalnya tidak ada asymmetric information. Nah, jadi nanti barang-barangnya itu baik yang low quality maupun good quality itu semua terjual. Tidak ada excess. Nah, nanti juga pembeli itu WTP-nya untuk WTP yang tinggi ya untuk barang tinggi, untuk WTP yang barang kualitas bagus ya untuk barang kualitas bagus, WTP yang barang kualitas tidak bagus ya untuk barang kualitas tidak bagus. Nanti baik demand maupun supply akan ketemu di titik equilibrium, tidak ada excess, nggak ada excess demand, nggak ada excess supply. Nah, tapi gara-gara adverse selection kita akan punya excess baik maupun di demand maupun di supply. Oke. Kalau misalnya di adverse selection, terus yang terjual semuanya adalah barang kualitas buruk, maka demand untuk barang yang bagus kan jadi tidak terpenuhi, excess demand.
Atau misalnya yang terjual hanya barang kualitas bagus, maka demand untuk barang yang tidak bagus, excess demand, jadi nggak terserap. Di sisi supply juga sama, kalau misalnya yang terjual hanya barang yang kualitasnya bagus, nanti supply barang yang kualitasnya kurang bagus tidak terserap. Dan juga kebalikannya, vice versa. Jadi itu yang dimaksud dengan has no equilibrium. Oke, so that's it for adverse selection. Berikutnya adalah signaling. Nah, signaling ini, Nah, adverse selection is an outcome of an informational deficiency. What if information can be improved by high quality sellers signaling credibly that they are high quality? Nah, kalau tadi adverse selection tuh pembeli sama sekali nggak tahu mana yang barang kualitas bagus, mana yang barang kualitas tidak bagus. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada sebuah cara informasi itu bisa diimprove, misalnya dari signaling. Gimana kalau misalnya high quality seller itu bisa ngasih sinyal bahwa, hey, mine is high quality. Nah, gimana kalau misalnya itu terjadi? Jadi misalnya di sini kita tahu kayak guarantees, biasanya barang yang bagus itu ada garansinya, lalu profesional kredensial. Nah, misalnya Anda butuh akuntan atau pengacara, dan ada profesional kredensialnya, misalnya ada keterangan dia mendapatkan gelarnya dari mana atau pengalamannya apa, so that's great. Lalu juga reference from previous clients. Nah, misalnya Anda mendapat referensi dari klien yang sebelumnya, itu juga termasuk salah satu bentuk signaling. Nah, jadi ini adalah contoh dari signaling. Oke, signaling. Nah, di sini untuk signaling itu contoh yang paling populer adalah di pasar tenaga kerja. Jadi bagaimana caranya perusahaan itu bisa mengetahui mana pekerja yang kualitasnya bagus, mana yang kualitasnya kurang bagus. Atau bagaimana pekerja yang kualitasnya bagus itu bisa memberi sinyal pada si perusahaan bahwa saya ini adalah pekerja yang kualitasnya bagus. Nah, mari kita lihat. So a labor market has two types of worker, high ability and low ability. A high ability worker's marginal product is AH atau AH. Low ability worker's marginal product is AL. Nah, of course, yang high quality worker itu marginal produknya lebih tinggi daripada yang low quality worker. Jadi AL kurang dari AH. Nah, jadi sama ya, kalau kita punya dua hal atau dua barang seperti ini, kita akan selalu lihat fractionnya. Nah, a fraction of age of all workers is high ability. Nah, jadi kalau yang H adalah high ability, maka 1 minus H adalah yang low ability. Oke, nah jadi ini adalah fraksi dari pekerja H high ability, 1 minus H yang low ability. Nah, each worker is paid his expected marginal product. Nah, jadi dia ini wage-nya atau salary-nya atau bayarannya itu adalah sama dengan expected marginal product-nya. Jadi berapa produk yang bisa dia produksi per worker, nah itu adalah marginal product kan. Nah, if firms know its workers type, nah jadi kalau misalnya perusahaan itu tahu mana yang pekerja high ability, mana yang low ability, maka nanti yang high ability akan dibayar WH yang nilainya sama dengan AH. Kalau dia tahu mana yang low ability, si low ability worker akan dibayar WL yang sama dengan AL. Nah, tapi masalahnya perusahaan kan nggak tahu nih, ini mana pekerja yang high ability, mana yang low ability. Nah, di sini, because firms cannot tell workers type, then every worker is paid the pooling wage rate. Nah, pooling wage rate ini kayak tadi kalau kita cari expected value ya, cuman sekarang konteksnya adalah wage. Nah, jadi di sini pooling wage-nya adalah 1 minus H dikali AL ditambah H dikali AH. Nah, jadi yang 1 minus H ini adalah yang low ability, sedangkan yang H ini adalah yang high ability.
high, low. Nah, jadi pooling wage-nya seperti ini, 1 minus H dikali AL ditambah H dikali AH. Oke. Nah, tentu saja pooling wage ini akan lebih kecil daripada AH. Karena apa? Karena AH itu kan harusnya bayaran yang diterima oleh si high ability worker kalau misalnya perusahaan tahu yang mana yang high ability worker. Tapi karena nggak tahu, jadi perusahaan akan riskan ya untuk membayar sebesar AH. AH ini kan lebih besar daripada AL. Jadi akan riskan kalau dia mengeset gaji itu AH, padahal nggak tahu mana worker yang low ability, mana yang high ability. Jadi si perusahaan ini nggak mau membayar pekerjanya terlalu mahal. Oleh karena itu, dia akan pakai pooling wage. Nah, pooling wage itu akan lebih rendah daripada AH. The wage are paid when the firm knows the worker really is high ability. Nah, oke. Nah, perusahaan itu saya WP bla 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 kurang dari AH. The wage rate paid when the firm knows a worker really is. Oke. So high ability workers have an incentive to find credible signal. Nah, di sini perusahaan mau membayar AH kalau misalnya dia tahu mana worker yang high ability. Nah, karena perusahaan ingin tahu mana yang high ability, maka di sini ada insentif untuk high ability worker untuk memberikan sinyal yang kredibel ya tentunya. Nah, jadi dia akan mencari cara untuk memberikan sinyal bahwa, hey, aku ini adalah worker yang high ability. Oleh karena itu, kamu harus membayar saya paling tidak sebesar AH. Nah, gimana caranya kita memasukkan sinyal ke dalam formula kita? Nah, jadi di sini salah satu sinyal itu adalah edukasi. Nah, jadi bayangkan di pasar tenaga kerja ya, edukasi sebagai sinyal, nah itu kita bisa katakan bahwa misalnya calon pekerja atau pekerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi, misalnya dia punya master misalnya, nah itu dia memberikan sinyal bahwa dia punya kualitas yang lebih baik daripada pekerja yang misalnya lulusannya SMA atau lulusannya S1, misalnya begitu. Nah, jadi ini kita umpamakan education ini sebagai sinyal. Nah, jadi education, tapi kan untuk mendapat edukasi kan pasti ada cost-nya kan. Nah, education cost for a high ability worker ini adalah CH. Jadi kalau misalnya high ability worker ini mendapatkan edukasi, cost-nya adalah CH. Sedangkan low ability worker, kalau dia mendapat edukasi, itu biayanya adalah CL. Nah, di sini CL itu lebih besar daripada CH. Nah, jadi cost untuk mendapatkan pendidikan bagi low ability worker itu lebih mahal daripada yang high ability worker. Kenapa begitu? Nah, jadi di sini diumpamakannya orang yang memiliki low ability itu dia akan kesulitan untuk ya menyelesaikan pendidikannya, misalnya seperti itu. Sedangkan yang high ability itu dia digambarkan di sini dia akan lebih mudah menyelesaikan pendidikannya. Nah, oleh karena itu akan lebih costly bagi si low ability worker untuk mengenyam pendidikan daripada si high education worker. Karena kalau misalnya mengenyam pendidikan kan pasti ada opportunity cost kan. Dia sekolah pasti berarti nggak bekerja. Nah, di waktu ketika tidak bekerja itu kan pasti nggak ada penghasilan. Nah, itulah opportunity cost. Bagi low ability worker, mendapat pendidikan ataupun tidak mendapat pendidikan itu sama aja. Karena apa? Because they are low ability worker. Karena nanti ini tidak akan berpengaruh pada marginal produknya dia. Jadi di sini ya umpama dikatakan bahwa itu tidak akan berpengaruh pada marginal produknya dia. Tapi untuk high ability worker ini tidak terlalu costly. Karena apa? Karena marginal produknya dia, itu sebetulnya sudah cukup tinggi. Jadi opportunity cost-nya itu lebih tinggi si low ability worker daripada si high ability worker. Jadi ingat bahwa
di sini AH itu lebih besar daripada AL. Nah, ini diumpamakannya seperti itu di dalam soal. Jadi, let's not talk about how pendidikan bisa membuat seseorang lebih baik, lebih bla bla bla. Nah, itu tidak di soal ini. Jadi di soal ini kita menganggap education ini sebagai dead weight loss. Nah, ini dia. Jadi dia seperti sang kos ya, kos yang tidak bisa di recovery lagi. Jadi ini bukan education sebagai investment, di sini education itu sebagai cost. Dia dead weight loss atau dia disebut sebagai sang kos. Nah, jadi ini adalah sang kos yang tidak bisa di recovery lagi. Oke. Nah, suppose that education has no effect on workers' productivities. Nah, jadi edukasi tidak berpengaruh pada A. Jadi no effect on A. No effect on A. Okay. And the cost of education is dead weight loss. Nah, maka high ability workers will acquire EH education unit. Nah, jadi EH ini adalah education untuk si high ability worker. Nah, di sini WH dikurangi WL atau wage high ability dikurangi wage low ability sama dengan AH dikurangi AL, dan AH dikurangi AL ini lebih kecil daripada cost untuk mendapatkan edukasinya. Jadi C adalah cost, yang EH adalah edukasi. Nah, sedangkan kalau untuk oke, kita langsung ke sini aja. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah situasi untuk si low ability worker. Nah, jadi kalau buat yang low ability worker, karena AH dikurangi AL itu lebih kecil daripada CL dikurangi EH. EH ini education. Education for high ability worker, tapi gimana ya ngomongnya? Jadi education itu kita lambangkan dengan EH di sini. Sebetulnya EH ini adalah education yang didapat oleh high ability worker. Kenapa begitu? Karena pada akhirnya yang akan mengenyam edukasi itu hanya yang high ability workers. Karena menurut perhitungan yang ada di sini, ini kalau dihitung-hitung itu si low ability worker nantinya tidak akan sign up untuk education. Kenapa? Karena ini, acquiring EH education unit hurts low ability worker. Jadi nggak worth it gitu loh. Karena meskipun dia mendapat edukasi, tidak akan membuat AL-nya dia menjadi lebih besar. Sedangkan untuk high ability worker, itu benefits the high ability workers. Karena apa? Karena nanti dia bisa menunjukkan kepada si perusahaan bahwa AH itu memang lebih besar daripada AL. Nah, kalau buat si low ability worker tidak berpengaruh apa-apa. That's why ini adalah EH. Seperti itu. Oke, ini kurang bagus. Saya tulis ulang ya. Nanti dia bisa menunjukkan bahwa AH lebih besar daripada AL. Oke. Nah, jadi di sini AH dikurangi AL itu lebih besar daripada cost of education-nya si high ability worker. Nah, sedangkan A dikurangi AL itu lebih kecil daripada cost of education untuk low ability worker. Nah, oleh karena itu, di sini kita bisa bilang bahwa acquiring such education level credibly signals high ability worker, allowing high ability worker to separate themselves from low ability worker. Oke? Nah, jadi di sini kalau kita bikin interval ya, nah maka ini adalah high ability worker, sedangkan yang ini adalah low ability worker. Nah, jadi EH ini adalah yang memisahkan keduanya atau yang membedakan keduanya. Oke? Kebalik. Sorry guys. Kebalik. Jadi yang ini adalah yang low. Nah, yang ini adalah yang high. Nah, jadi edukasi itu yang membedakan keduanya. Itulah kenapa edukasi itu merupakan sinyal atau signal
yang membedakan antara high ability worker dengan low ability worker. Oke. Given the high ability worker acquire EH unit of education, how much education should low ability workers acquire? Nah, ini tadi kan kita kan bilang bahwa EH ini adalah edukasi untuk high ability worker. Nah, kalau misalnya seperti itu, low ability worker harus meng-acquire berapa education? Jawabannya adalah 0. Karena tadi seperti yang saya bilang ya, low ability worker will be paid WL sama dengan AL. So long as they do not have EH unit of education and they are still worse off if they do. Jadi mereka akan digaji WL, tapi kalau misalnya mereka mendapat edukasi pun gajinya nggak akan naik, malah mereka harus bayar untuk edukasinya. Jadi mending nggak usah sekalian aja. Ngapain? Hanya buang-buang uang saja. Nah, jadi oleh karena itu si low ability worker di sini secara rasional ya, dia memang tidak akan meng-acquire education sedikit pun. Jadi 0. Seperti itu. That's why EH ini adalah signal yang kredibel untuk high ability worker. Oke, signaling can improve information in the market, but total output did not change. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Total output did not change. Education was costly, so signaling worsen the market efficiency. Nah, signaling ini dia cuma kayak menunjukkan mana yang high quality, mana yang low quality, tapi kalau dari total output sebetulnya nggak berubah, karena dia tetap aja si AH sama AL tadi. Nah, jadi sebenarnya dia, sedangkan edukasi ini kan costly, nah jadi signaling ini worsen the market's efficiency. So improve information need not to improve gains to trade. Nah, jadi dalam hal ini improve information itu sebetulnya tidak menambah gains to trade. Dia cuman membuat si high ability worker bisa mendapat upahnya high ability worker. Tapi sebetulnya apakah itu merugikan perusahaan? Tidak juga, karena yang tadinya dia pakai pooling wage, sekarang dia pakai wage yang sendiri-sendiri tadi. Tapi kan pada akhirnya baik pooling wage maupun gaji yang WL dan WH tadi itu kan sama sekali tidak merugikan perusahaan, sama aja. Jadi dia tidak membayar lebih untuk apapun. Dia hanya merealokasikan wage-nya. Jadi yang tadinya pooling wage sekarang direalokasi menjadi gaji yang untuk high ability sama gaji yang low ability. Jadi nggak ada gains to trade di sini. Oke. Nah, wait a minute, let me see if I can finish this. Oke, kita tuh cuma sampai jam 11:30 ya. Oke, let me try to finish this. Nah, berikutnya moral hazard. Nah, moral hazard ini cukup straightforward. If you have full car insurance, are you more likely to leave your car unlocked? Maybe. Moral hazard is a reaction to incentivize to increase the risk of a loss. Nah, jadi kayak misalnya jawaban Anda di sini adalah yes, nah itu adalah moral hazard. And is consequence of asymmetric information. If an insurer knows the exact risk from insuring an individual, then a contract specific to that person can be written. Nah, kalau di sini, kalau misalnya si perusahaan asuransi itu tidak tahu apakah Anda adalah driver yang berhati-hati atau driver yang sembrono, nah maka si perusahaan ini, maka Anda bisa melakukan moral hazard. Jadi kayak ini misalnya mentang-mentang sudah ada asuransi mobil, mobilnya nggak dikunci. Nah itu moral hazard dan itu sebetulnya merugikan si perusahaan asuransi. Nah jadi salah satu cara untuk mengatasi moral hazard itu si perusahaan itu bisa membentuk sebuah kontrak yang spesifik to that person. Jadi dia bikin kontrak yang memang sesuai dengan keadaan si orang tersebut. Jadi dia tidak bisa melakukan moral hazard. Nah, if all people look alike to the insurer,
then one contract will be offered to all insurees. Nah, kalau misalnya semua terlihat sama, dia akan cuma punya satu kontrak. High risk, low risk type are then pooled, causing low risk to subsidize high risk. Nah, jadi high risk sama low risk itu nanti akan di-pool ya. Nah, jadi nanti yang low risk itu sebetulnya mensubsidi yang high risk. Nah, example of efforts to avoid moral hazard by using signals are, nah jadi salah satu effort untuk mengatasi moral hazard dengan menggunakan sinyal itu seperti higher life and medical insurance premiums for smokers or heavy drinkers of alcohol. Nah, jadi kalau misalnya Anda itu perokok dan Anda punya histori minum alkohol, nah itu kalau perusahaan asuransi tahu, nah itu perusahaan asuransi menggunakan itu sebagai sinyal bahwa orang ini beresiko tinggi, maka nanti dia akan mengeset premium yang lebih tinggi untuk smoker dan heavy drinker. Nah, lalu lower car insurance premium for contract with higher deductible or for driver with histories of safe driving. Nah, jadi misalnya Anda punya rekor sebagai driver yang aman-aman saja, nah itu bisa menjadi sinyal bagi perusahaan asuransi untuk menyimpulkan bahwa Anda itu low risk. Nah, maka Anda diberikan lower car insurance premiums. Nah, itu adalah contoh signaling untuk untuk menghindari moral hazard. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan insentif contracting. Nah, jadi insentif contracting itu apa? Nah, ini konsep terakhir yang akan kita bahas. Masih ada 15 menit, semangat. Nah, oke. Nah, jadi insentif contracting, jadi itu misalnya a worker is hired by principal to do task. Jadi misalnya Anda di-hire untuk jadi konsultan misalnya. Nah, itu nanti only the worker knows the effort she exerts. Nah, jadi yang tahu seberapa besar effort Anda dalam mengerjakan proyek tersebut itu ya Anda sendiri. Orang yang membayar Anda itu nggak tahu apakah Anda ini effortnya besar atau effortnya kecil, effortnya tuh serius atau nggak serius, itu yang tahu Anda sendiri. Tapi si orang yang membayar Anda itu tidak tahu. Nah, oleh karena itu, the effort exert affects the principal's payoff. Nah, padahal effort yang Anda berikan untuk mengerjakan pekerjaan itu mempengaruhi payoff-nya si principals atau payoff-nya si orang yang membayar Anda tersebut. Nah, jadi untuk menghindari moral hazard, the principals will design an incentive contract that induce the workers to exert amount of effort that maximize principal payoff. Nah, jadi insentif kontrak itu tujuannya itu supaya Anda itu effortnya itu tuh tidak membuat payoff-nya si prinsipal itu jadi lebih buruk. Jadi si prinsipal kan ingin memaximize payoff-nya ya. Nah, jadi insentif kontrak itu membuat Anda orang yang di-hire itu effortnya itu bisa memaximize principal's payoff. Nah, jadi the amount of effort that maximize principal's payoff. Nah, caranya gimana bikin kontrak seperti itu? Nah, caranya seperti ini. Nah, yang pertama, mari kita lambangkan E sebagai effort. Nah, jadi ini adalah effort si agent. Jadi agent ini adalah si orang yang di-hire. Orang yang di-hire. Sedangkan principal ini adalah orang yang meng-hire. Nah, principal's rewardnya principal itu kita lambangkan dengan Y. Y ini sebetulnya adalah fungsi dari E, fungsi dari effortnya si agent. An incentive contract is a function, SY, specifying the worker's payment when the principal's reward is Y. Nah, jadi SY ini adalah payment si agent, kalau misalnya rewardnya principal itu adalah Y. Nah, jadi nanti principal's profit itu adalah ini pi P sama dengan Y dikurangi SY. Jadi Y ini adalah rewardnya si principal, SY ini adalah yang akan dibayarkan ke agent. Nah, jadi kalau kita jabarkan, ini profitnya itu profitnya itu sebenarnya sama dengan FE dikurangi SFE. Nah, jadi FE tadi adalah principal reward ya,
fungsi dari effort, SY tadi adalah bayaran untuk agent. Jadi FE dikurangi SFE. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang si worker. Workernya ini kita sebut juga tadi sebagai agent. Jadi agent worker sama aja. Nah, misalnya kita punya mu tilde di sini. Kita punya mu tilde, ini adalah utility of not working atau reservation. Nah, jadi u tilde ini misalnya kasarannya ya, ini kalau misalnya Anda mengerjakan pekerjaan Anda sambil males-malesan, sambil santai-santai, nah itu semua terekam di mu tilde. Nah, tentu saja ya, yang namanya pekerja, kalau saya bisa kerjakan ini sambil males-malesan, kenapa tidak? Nah, itu semua terekam di mu tilde. Nah, to get workers participation, the contract must offer the worker utility at least mu tilde. Nah, supaya si worker ini mau berpartisipasi, paling tidak utilitasnya itu, utilitas ketika bekerja itu paling tidak harus sama dengan utilitas ketika tidak bekerja atau ketika santai-santai tadi. Jadi kalau saya bisa santai-santai, kenapa tidak? Jadi utilitasnya itu paling tidak yang mu tilde. So the workers utility cost of an effort. Jadi the workers utility cost. Jadi effort untuk memberikan effort dalam mengerjakan pekerjaan Anda itu ada cost-nya. Cost-nya adalah CE. Jadi ini adalah cost of the effort. Nah, nanti kita gabungkan. Jadi the principal's problem. Nah, si principal itu sebetulnya dia ingin memaksimumkan profit. Nah, profit ini dijabarkan sebagai FE dikurangi SFE. Nah, tapi dia punya constraint. Constraint-nya adalah tadi si pekerja ini dia mau berpartisipasi kalau misalnya utilitasnya dia paling tidak mu tilde. Nah, mu tilde itu dia lebih kecil sama dengan dari SFE dikurangi CE. Nah, SFE ini adalah bayarannya si worker, dan CE ini adalah cost untuk mengeluarkan effort. Nah, jadi antara bayaran dikurangi cost mengeluarkan effort itu harus lebih besar atau sama dengan utilitas saya kalau saya santai-santai. Nah, seperti itu. Nah, jadi lagi ya, saya ulang, jadi si prinsipal ingin memaksimumkan profit, di mana profitnya itu adalah fungsi dari effort-nya pekerja dikurangi bayaran yang akan dibayarkan kepada pekerja. Nah, constraint-nya adalah pekerja ini hanya mau berpartisipasi kalau misalnya bayaran yang dia terima dikurangi cost untuk mengeluarkan effort itu lebih besar sama dengan utilitas dia kalau misalnya dia santai-santai. Nah, jadi ini adalah formula yang digunakan untuk membentuk insentif contracting. Nah, Anda harus punya kontrak yang memenuhi ini dan juga memenuhi ini. Jadi angka bayarannya itu harus bisa memenuhi ini dan juga memenuhi ini. To maximize his profit, the principal designed the contract to provide the worker with her reservation utility level. That is, nah jadi, oke. Nah, jadi di sini si prinsipal ini harus mendesain kontraknya, di mana di kontrak tersebut si worker itu bisa memenuhi reservation utility level. Jadi reservation utility level itu yang mu tilde ini. Yang tadi utilitas kalau misalnya saya santai-santai. Nah, maka mari kita lihat hitungannya. Nah, jadi seperti biasa ya, untuk mencari maksimum profit atau titik yang optimum, kita cari turunan pertamanya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita bisa mensubstitusi. Jadi kita kan punya persamaan ini nih. Nah, jadi kita bisa transformasi nggak usah deh, nanti kita bisa lihat sama-sama. Jadi kita bisa mentransformasi di sini SFE itu sama dengan CE dikurangi mu tilde, ya kan? Nah, maka kita substitusi SFE ke dalam persamaan yang atas, maka kita akan mendapat FE dikurangi CE
dikurangi mu tilde. Nah, kalau sudah seperti biasa untuk mencari titik maksimum atau titik optimum, kita akan cari turunan pertamanya. Nah, jadi principal profit itu maximize ketika kita mendapat turunan FE terhadap turunan pertama FE terhadap E dan turunan pertama CE terhadap E. Seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa temukan E bintang. Nah, the contract that maximize the principal's profit insists upon the worker's effort level E star that equalize worker's marginal effort cost to principal's marginal payoff from worker effort. Nah, jadi nanti titik keseimbangannya baik bagi titik optimum baik bagi worker maupun bagi principal itu adalah ketika effortnya si worker itu adalah E bintang. Nah, ini agak absurd ya, karena kita nggak punya angka, jadi kita hanya membicarakan rumus saja. Tapi nanti kalau misalnya Anda punya angka di soal, nah maka Anda tinggal transformasi aja persamaannya, maksimumkan ini, constraint-nya apa, lalu cari turunan pertamanya. Nah, ntar ketemu E star. Nah, the contract that maximize, ya ini udah dibaca tadi. Nah, how can the principal induce the worker to choose A star? Nah, gimana caranya supaya principal itu bisa dalam tanda kutip ya, memaksa si worker untuk memberikan effortnya itu A star. Nah, caranya adalah A star ini harus most preferred by the worker. Nah, so the contract SY must satisfy the incentive compatibility constraint. Nah, jadi nanti SFE dikurangi CE ini harus lebih besar daripada SFE dikurangi CE. Nah, ini adalah mu tilde. Ini adalah mu tilde. Nah, ini kan ada nilainya nih E. Nah, sedangkan E star kan ini juga ada nilainya. Nah, jadi Anda hitung aja. Nanti yang ini pokoknya harus lebih besar sama dengan yang E. Nah, kalau keadaan ini terpenuhi, maka nanti worker pasti akan memberikan effort E star. Seperti itu. Nah, example of incentive contract, oke. Nah, jadi ini sudah selesai. Incentive contract itu cara mencarinya seperti ini. Nah, jadi cari dulu apa goalnya prinsipal, tadi memaksimumkan profit, profitnya dijabarkan, lalu constraint-nya dicari, sudah ketemu profit sama constraint, transformasikan, cari turunan pertama. Kalau sudah ketemu E-star, masukkan kembali ke dalam constraint, apakah ini nanti tandanya make sense apa enggak. Kalau tandanya ini enggak make sense, nah berarti it's not the E-star, it's not the apa nih namanya? Ini bukan effort yang bisa equalize antara workers marginal effort dengan principal marginal payoff. Jadi itu bukan di titik keseimbangan. Kalau misalnya ini tandanya nggak make sense. Tapi kalau tandanya make sense ya berarti hitungan Anda sudah benar. Oke? Oke. Nah, ini ada beberapa contoh variasi dari kontrak. Ini cuma untuk pengetahuan aja, jadi santai aja. Jadi example of incentive contract itu misalnya rental contract. The principal keeps lump sum R for himself and the worker gets all profit above R. Nah, jadi misalnya si principal ini nanti akan mengkeep R. Nah, nanti kalau misalnya ada kelebihan profit di luar R itu semuanya diberikan kepada pekerja. Nah, kalau seperti ini kan pekerja jadi ada insentif untuk bekerja lebih keras misalnya supaya profitnya lebih tinggi. Jadi nanti bagian yang bisa mereka bawa pulang itu lebih banyak. Nah, ini baru saja saya jelaskan ya. Jadi workers payoff SFE dikurangi CE sama dengan FE dikurangi R dikurangi CE. And to maximize this, the worker should choose the effort level of E-star. E-star tadi turunan pertama FE dan CE. Nah, how large should be the principal's rental fee?
The principal should extract as much as rent as possible without causing the worker not to participate. So R ini SFE dikurangi CE minus R sama dengan mu tilde. Jadi R-nya itu adalah besarnya adalah SFE star dikurangi CE star dikurangi mu tilde. Oke, nah tipe insentif yang lain adalah wage contracts. Nah, di sini wage contracts, in a wage contract, the payment to the worker is SE sama dengan WE plus K, di mana WE ini adalah wage yang tergantung effort, dan K ini adalah lump sum payment. Jadi kalau dia ingin membawa pulang uang lebih banyak, ya effortnya harus lebih banyak. Nah, yang berikutnya adalah tipe take it or leave it. Nah, jadi kalau di dalam hal ini prinsipal akan menentukan E bintangnya berapa. Jadi kalau Anda tidak memenuhi E bintang, berarti Anda akan mendapat bayarannya 0. Tapi kalau memenuhi E bintang, ya nanti akan mendapat L. Nah, ini juga salah satu contoh insentif kontrak. Oke, lah ini the common feature of all efficient incentive contract. Jadi biasanya insentif kontrak yang efisien itu adalah tipe yang they make the worker full residual claimant of profits. Nah, jadi tipe yang membuat worker itu bisa mengeklaim profitnya. Jadi kalau misalnya dapat profit berapapun itu semua akan kembali ke pekerja. Nah, tipe kontrak yang seperti itu biasanya yang paling efisien karena nanti pekerja akan memberikan effort yang paling optimum. Oke. Oke, itu aja materi dari saya, agak banyak ya. Kalau ada pertanyaan, meskipun tinggal 2 menit, boleh deh kalau ada pertanyaan 1 aja. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada, saya akan jelaskan teknis ujiannya. Nah, pertama, saya belum tahu Anda ujian tanggal berapa. Nanti kalau sudah tahu, saya kasih tahu. Yang pasti nanti ujiannya, saya akan kirim soalnya ke Anda. Saya akan kirim soal dalam bentuk PDF ke email Anda. Nah, Anda boleh kerjakan, jadi saya akan kirim, ini untuk sementara kan saya belum tahu Anda akan ujian jam berapa, tapi bentar ya, saya cek email, siapa tahu sekarang udah ada jadwal ujiannya. Atau kalau Anda tahu Anda ujian tanggal berapa, mungkin saya bisa dikasih tahu. Karena, maaf Ibu. Iya, silahkan. Untuk jadwal UAS sudah ada Ibu untuk tanggal berapa? Mikro. Sebentar. Untuk mikro itu di hari Jumat tanggal 11. Jam berapa ya? Jam 8 pagi, Bu. Mantap. Jam 8 pagi sampai? Sampai jam 10.30. Oke. Nah, nanti saya akan kirim soal ke Anda sampai 10.30 kan ya? Saya akan kirim soal ke Anda jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi itu Anda sudah bisa terima soal. Nah, nanti Anda kerjakan soal tersebut, lalu kirim jawaban Anda ke dosen maksimum. Jadi Anda kirim jawabannya ke saya maksimum pukul 10.30 karena ujian Anda selesai 10.30 kan. Nah, nanti jawabannya silahkan Anda kirim jawaban dalam bentuk PDF. Jawaban dalam bentuk PDF ke email saya. Ke email saya. Ke email dosen. Jawaban. Jawaban ke email dosen. Jadi karena kita cuman kurang dari 15 orang, jadi saya pakai email aja. Jadi silahkan saya kasih soal, Anda boleh kerjakan diketik, Anda boleh kerjakan tulis tangan. Kalau tulis tangan, tulisannya yang jelas. Kalau sudah silahkan di-scan
dalam bentuk PDF, atau kalau di MS Word ya tinggal disimpan dalam bentuk PDF lalu kirimkan ke email saya maksimal jam 10.30. Nah, di sini tolong filenya itu diberi nama. Anda punya NIM kan? Nah, NIM-nya yang 6 digit itu spasi UAS spasi MD. Udah, nggak usah dikasih nama. Jadi NIM aja. Jadi jangan dikasih nama ya. No ace. No name. Dilarang menuliskan nama. Jadi Anda saya larang menuliskan nama di lembar jawaban. Dilarang menuliskan nama. Tolong diingat baik-baik, dilarang menuliskan nama. Kalau Anda menuliskan nama, nanti saya akan mengurangi nilai Anda 10 poin. Jadi jangan menuliskan nama. Nah, ini contohnya misalnya 312178 spasi UAS. Ini kok tidak rapi sama sekali. Nah, ini contohnya misalnya 312178 yang 6 digit itu spasi UAS spasi underscore UAS underscore MD .pdf. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan tuliskan nama, pakai NIM aja. Nanti soalnya saya kirim jam 7 pagi, dan Anda boleh kerjakan soalnya sampai jam 10.30 pagi. Oke? Ada pertanyaan untuk teknis ujiannya? Kalau nggak ada, oke, kalau misalnya nggak ada, saya akhiri kuliah kali ini. Saya akhiri kuliah kali ini. Terima kasih ya, 5 minggu terakhir it's been fun. Good luck for the exam. Semoga sukses nanti examnya, sukses sampai lulus dan seterusnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.